Halo teman-teman, saya Arif Prastiawan. Jadi hari ini saya mau berbagi cerita kehidupan saya saat pandemi seperti ini. Nah, seperti kita tahu teman-teman, pandemi COVID-19 itu sudah berjalan di Indonesia kurang lebih 6-7 bulan. Nah, ini sangat berdampak pada usaha travel yang saya jalankan karena memang beberapa waktu yang lalu gonjang-ganjing peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan itu juga berpengaruh sangat signifikan terhadap para travel agent yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sedang berada di kandang puyuh yang saya bangun beberapa hari yang lalu, tepatnya ini kurang lebih 2 minggu. Jadi ketika saya menyadari bahwa COVID-19 ini masih akan berlangsung di Indonesia dan usaha yang saya jalankan di bidang travel itu cukup terdampak, maka dari itu saya coba untuk mencari jalan lain atau melakukan pivot usaha apa yang bisa saya jalankan untuk menopang perekonomian saya pribadi seperti itu. Karena kita tidak bisa mengandalkan dari satu bidang saja, sedangkan bidang itu juga tidak bisa memberikan feedback yang cukup baik karena adanya COVID-19. Nah, jadi ini kandang ini masih ada sekitar 1000 ekor teman-teman. Jadi bisa dihitung dari kandang pertama, 2, 3, 4, 5 yang masing-masing dari box ini ada sekitar 50 ekor. Nah, jadi di sini yang mau saya ceritakan adalah memang basically saya bukan orang peternakan. Jadi ketika saya mencoba untuk membuka usaha yang saya bukan ahli di bidangnya, itu saya coba untuk cari titik amannya. Titik amannya seperti apa? Kenapa saya pilih puyuh ini di usia 30 hari? Padahal harga puyuh 30 hari dengan DOQ yang baru umur 1 hari itu jauh berbeda teman-teman. Jadi ketika saya menyebutkan rincian biaya untuk membangun dari awal kandang, kemudian juga kandang utama, terus ini juga di sini teman-teman bisa lihat semua fasilitas yang ada di kandang ini benar-benar saya bangun dari nol, artinya memang saya tidak memiliki sumber daya ataupun bahan bakunya. Jadi kandang ini kurang lebih habis 30 juta, itu meliputi semua fasilitas, kandang, pakan, kemudian juga bibit. Nah, kenapa kalau misalnya dirincikan bisa semahal itu sampai 30 juta? Karena memang bibit yang saya beli ini sudah berumur 30 hari. Nah, saya tadi bilang bahwa karena saya bukan di bidangnya atau ahli di bidangnya atau expert, nah makanya saya ambil umur yang 30 hari. Umur 30 hari itu sudah termasuk yang kuat terhadap penyakit teman-teman. Jadi resiko kematian, kemudian terserang wabah itu saya tidak bilang mustahil terserang, tapi setidaknya bisa diminimalisir dibandingkan dengan usia yang masih umur 1 atau 2 hari. Nah, umur 30 hari ini kalau di Lampung sendiri harganya berkisar antara 8-10 ribu rupiah. Itu sudah diantar ke rumah kita. Nah, sedangkan untuk yang umur 1, 2 hari atau 3 hari itu berkisar antara 3-4 ribu rupiah. Jauh sekali bedanya. Jadi kalau misalnya mau dikalkulasikan untuk bibit puyuh yang saya beli ini ada 1000 ekor. Nah, saya beli misalnya dengan harga 9.000 kemarin, jadi habisnya 9 juta. Ketika teman-teman memutuskan untuk membeli harga DOQ yang baru berumur sekitar 1 hari, itu kita asumsikan harganya 3.000 rupiah. Maka teman-teman mengeluarkan untuk membeli bibit ini anggarannya ada sekitar 3 juta rupiah. Nah, itu sangat berbeda jauh teman-teman. Bayangkan ketika teman-teman memutuskan untuk membeli bibit puyuh yang umur 30 hari, itu dengan harga 9 juta rupiah. Sedangkan teman-teman misalnya karena mungkin belum ada dana, tapi teman-teman coba untuk memutuskan melakukan peternakan puyuh ini, maka teman-teman memiliki selisih harga 6 juta yang bisa mungkin teman-teman alokasikan untuk membeli bibit yang baru ataupun memenuhi ketersediaan pakan seperti itu. Jadi itu tergantung teman-teman sih. Kalau saya memang karena saya masih ragu dalam artian karena saya tidak tahu apakah perlakuan puyuh ini sama dengan perlakuan unggas lain ataupun hewan-hewan lain yang mungkin bisa kita perlakukan sama. Jadi saya ambil titik amannya untuk membeli puyuh ini di usia 30 hari. Nah, jadi jadi sini teman-teman. Jadi puyuh ini sudah mulai bertelur. Jadi masing-masing box yang kita bisa lihat memang tidak semua box ini sudah terisi telur ya. Jadi tingkat bertelur dari puyuh itu berbeda harinya. Jadi ada yang sudah berisi banyak. Di sini ini cukup banyak ya. Sudah cukup banyak. Terus kemudian juga ada juga yang masih kosong. Jadi antara umur 45 hari sampai 50 hari itu mungkin fase dia mulai belajar bertelur dan maksimalnya mungkin sekitar 2 bulan.
Nah oke teman-teman, jadi kenapa saya coba untuk memutuskan melakukan peternakan puyuh atau telur puyuh ini, karena memang begini sih alasannya. Jadi saya pribadi melakukan analisis pribadi ya teman-teman. Jadi saya melihat bahwa dunia penerbangan itu mungkin 1 tahun atau berapa bulan ke depan itu belum terlalu prospektif untuk bisa diandalkan menjadi sebuah usaha. Oleh karena itu hal-hal seperti inilah yang harus kita antisipasi. Jadi ketika suatu saat teman-teman melakukan usaha tetapi juga mengalami kendala mungkin dari alam, bencana dan lain-lain, teman-teman juga harus menyikapinya itu dengan sangat responsif. Artinya teman-teman harus melakukan strategi ataupun inovasi untuk tetap menjaga perekonomian teman-teman itu masih tetap berjalan. Nah, jadi jangan sampai seperti saya teman-teman. Jadi kurang lebih 5-6 bulan itu saya sudah tidak terima gaji lagi dari usaha yang saya jalankan. Oleh karena itu dari 5 atau 6 bulan itu yang kosong, harusnya sejak 1 atau 2 bulan itu saya sudah mulai berani untuk membuka usaha yang lain. Dan akhirnya saya coba untuk buka peternakan puyuh ini Covid itu sudah berjalan 5-6 bulan di Indonesia, dan itu menurut saya terlambat sih. Nah, untuk orang-orang yang bisa mengantisipasi sejak awal itu mungkin sudah bisa dilakukan sejak awal, dan mungkin ketika Covid menyerang sekitar 1 atau 2 bulan, usaha itu sudah meningkat, sudah ada growth-nya. Nah, kalau kayak gini kita harus menunggu lagi sekitar 30 hari atau sampai beberapa bulan sampai dia mencapai fase maksimalnya seperti itu. Nah oke teman-teman, jadi apakah yang saya sampaikan tadi budidaya puyuh ataupun peternakan puyuh ini worth it atau enggak dijalankan, itu tergantung teman-teman juga ya. Saya yakin teman-teman yang tadinya nyaman dengan usaha yang dijalankan, kemudian karena adanya gangguan bencana alam seperti ini, jadi usahanya mungkin tidak memberikan feedback ataupun hasil yang diharapkan. Nah jadi untuk teman-teman bisa mengantisipasi, jika misalnya mau usaha puyuh seperti saya ini, teman-teman bisa kalkulasikan mana yang akan teman-teman pilih. Mau ambil bibit yang umur 30 hari dengan harga yang cukup mahal, atau teman-teman mungkin saya kan tipikal orang yang telatenan, jadi umur 1 hari saya juga yakin bisa untuk mengembangkan. Nah jadi selisih 6 juta jika teman-teman harus membeli bibit yang besar umur 30 hari, itu bisa teman-teman alokasikan untuk membeli bibit-bibit yang kecil tapi banyak, tetapi harus perlakuannya lebih intensif ya teman-teman. Nah jadi memang biaya di awal pembuatan kandang ini cukup mahal, karena selain dari kita menganggarkan untuk membeli bibit tadi, nah kandang ini juga semuanya beli teman-teman. Mulai dari kayu, kemudian ada asbes, dan material-material yang dibutuhkan itu memang beli dari awal. Terus kemudian teman-teman, di akhir dari sesi video ini, saya mau buat suatu percobaan juga. Jadi ketika saya melihat review-review di YouTube, seorang peternak pemula ataupun memang yang sudah ahli di bidangnya itu mengatakan bahwa telur dari si puyuh ini untuk kategori 1000 ekor itu menghasilkan kurang lebih 8-10 kilo. Nah jadi bagi teman-teman yang penasaran berapa gaji yang saya terima dari peternakan puyuh ini, mungkin saya akan buatkan videonya ketika memang telur ini sudah atau burung puyuh ini sudah mencapai fase maksimal mereka mengeluarkan telur. Karena kalau saat ini belum bisa kita buat analisis bisnisnya teman-teman. Pertama, mereka belum bertelur secara maksimal, dan memang semua burung itu belum bertelur. Jadi masih ada yang sudah bertelur dan ada yang belum. Jadi kita belum bisa bikin analisisnya. Nanti ketika memang sudah mencapai maksimal, kita akan coba buatkan apakah worth it dijalankan untuk bisnis yang bisa dijalankan ketika masa-masa sulit seperti ini. Nah di akhir dari video ini teman-teman, saya mau menyampaikan satu pesan. Jadi teman-teman harus selalu bersikap responsif terhadap suatu permasalahan, baik itu adanya bencana, kemudian juga adanya faktor-faktor yang lain. Karena kenapa? Tidak mungkin kita selalu ada di zona nyaman teman-teman. Bakal ada gangguan, hambatan, dan rintangan. Jadi teman-teman harus menyikapinya dengan positif, cari jalan keluar, cari inovasi agar teman-teman bisa survive. Dan semoga pandemi seperti ini bisa memberikan kita pelajaran bahwa kita harus tetap optimis untuk menjalani kehidupan. Ada jalan lain ya, ada jalan lain ketika kita mau berusaha. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video saya berikutnya.